Disleksia adalah suatu gangguan dalam perkembangan baca tulis yang pada umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Disleksia ditandai dengan 1. Kesulitan belajar membaca dengan lancar. 2. Kesulitan dalam kemampuan bahasa dan pemahaman verbal. Disleksia dialami oleh anak-anak atau orang dewasa. Penyebab dan faktor resiko diduga dari genetik. Berikut faktor dan resiko dari genetik. 1. Paparan nikotin, alkohol, nafsa atau infeksi pada masa kehamilan. 2. Riwayat disleksia, gangguan belajar lain pada keluarga. 3. Kelahiran prematur atau dilahirkan dengan berat badan rendah. Gejala disleksia terjadi pada anak dan orang dewasa. Pada anak, 1. Lambat dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. 2. Perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. 3. Sering menulis terbalik. 4. Sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis. 5. Bekerja dalam sejumlah aktivitas berikut: memproses dan memahami apa yang didengar, menemukan yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, mengeja, membaca, menulis, dan berhitung, mengingat huruf, angka, dan warna, mengucapkan kata yang tidak umum, dan memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. Pada remaja atau orang dewasa. Pada remaja dan orang dewasa, disleksia dapat menyebabkan penderitanya sering mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami materi pelajaran di sekolah yang berdampak pada jenjang pendidikan serta masalah sosial akibat rasa rendah diri, masalah perilaku, kecemasan, agresif, dan kutipan dari teman, orang tua, dan guru. Disleksia diagnosis oleh dokter dan psikolog. Disleksia pengobatannya dengan 1. Bimbingan belajar atau program pendidikan khusus. 2. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat. 3. Terapi berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. 4. Penggunaan alat bantu seperti perangkat audio untuk membantu memahami materi pelajaran. Pencegahannya, beberapa langkah mengurangi resiko disleksia. 1. Meningkatkan interaksi lingkungan yang positif dan mendukung. 2. Meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan membaca dan menulis. 3. Meningkatkan kesadaran dan kesediaan dalam mendeteksi disleksia pada anak. Inilah namanya kalau kita nggak memberikan informasi yang bermanfaat dan juga wajib untuk disimak oleh inliners. Ini seperti janji kami tadi, hari ini kita akan ajak inliners untuk mengenal disleksia. Ini sebuah kondisi yang membuat pengidapnya kesulitan membaca, menulis, berhitung, dan juga mengikuti urutan. Nah, parahnya, anak-anak dengan gangguan disleksia kerap kali dicap sebagai anak yang bodoh, sehingga malah makin menjatuhkan mental mereka. Betul, padahal sederet potensi besar siap diasah dan juga dikembangkan dengan terapi yang tepat. Lalu apa saja sih terapi yang bisa dijalani oleh anak-anak disleksia? Kita simak informasinya ya. Baca dongeng Inliners, anak-anak dengan disleksia kerap kali tertekan batinnya karena sering dicap sebagai anak yang bodoh. Orang tualah yang harusnya peka mengenali munculnya gejala disleksia dan segera bergerak memberikan terapi yang paling tepat bagi sang buah hati. Nah, sebetulnya apa sih disleksia itu? Kenapa sampai bisa mengganggu proses belajar anak? Disleksia adalah gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan bisa terjadi baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Penderita disleksia kesulitan mengidentifikasi kata-kata yang akan diucapkan dan harus berjuang keras menuliskan sebuah kata dalam deretan huruf atau kalimat. Tapi usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil ya inliners. Dukungan orang tua dan keluarga tetap menjadi faktor penentu yang utama. Telaten, sabar, dan pantang putus asa adalah kunci untuk mengasah kemampuan anak dengan disleksia. Seperti orang tua dan guru sekolah Moses yang cukup dini mengenali gejala disleksianya. Nah, pasti kelas 1 ketemu kendala untuk membedakan B dengan B, M dengan M. Kedua juga pemahaman untuk mendikte. Di situ kalau misalnya kayak membeli, M ditulis M.
Setelah menjalani terapi, kemampuan belajar dan prestasi akademik Moses berkembang pesat hingga 80%. Begitu juga kemampuan bahasa dan komunikasinya yang lebih sempurna dan tidak lagi berbelit. Moses pun tidak perlu mengalami masalah berat seperti yang harus dialami kakaknya dahulu. Ya, saya bersyukur juga pihak sekolah juga bisa ada kerjasamanya dengan orang tua maupun tempat terapis yang di sini. Bisa menerima anak-anak seperti anak saya. Kalau sebelumnya abangnya sempat masuk sekolah yang sama, tapi ditolak karena didemo sama orang tua murid lainnya, nggak menerima. Lalu, mengapa seseorang bisa menderita disleksia ya? Ternyata banyak faktornya inliners. Banyak ya Mbak penyebabnya. Yang pertama memang keturunan, di mana berarti di situ ada gangguan saraf otak yang mengatur bagian berpikir dan berbahasa itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua bisa jadi si anak ini pernah mengalami cedera otak. Kemudian yang ketiga bisa jadi si anak ini lahir prematur sehingga berat badannya rendah. Atau yang keempat itu pada saat ibunya sedang mengandung, si anak ini sudah terpapar nikotin, alkohol, atau obat-obatan yang keras tanpa ada pengawasan dari dokter itu sendiri. Sebetulnya apa sih gejala paling umum disleksia? Banyak inliners, mulai dari kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, terlalu sering salah mengeja, terbolak-balik mengenali huruf, warna, dan arah. Selain itu, segala hal yang berkaitan dengan urutan adalah mimpi buruk bagi anak disleksia. Misalnya urutan angka, huruf, hari, bulan, atau arah kanan dan kiri. Lalu, terapi apa yang paling pas diterapkan bagi penderita disleksia? Di antaranya remedial terapi, program sekolah inklusi untuk menyesuaikan sistem pembelajaran, dan konseling pola asuh inliners. Yang paling dasar adalah remedial terapi yang terdiri dari pemahaman urutan alfabet, belajar baca dan tulis, deteksi huruf terbalik yang terbanyak adalah B dan D, P dan Q, M dan N, serta G dan J dengan bantuan kartu loto. Dilanjutkan dengan metode dikte dan soal cerita. Penasaran gak dengan harga terapinya inliners? Sekitar 300 ribuan rupiah per sesi selama 45 menit. Wah, jadi terbukti ya, tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Asalkan kita benar-benar jeli mengamati tumbuh kembang mereka inliners.